Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara memberi salam. Bagi seseorang yang memberi salam, disunnahkan untuk mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lengkap nggih. Semoga kesejahteraan, semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah dilimpahkan kepadamu. Walaupun orang yang diberi salam cuma seorang, itu tetap salamnya, sunnahnya tetap Assalamualaikum, bukan Assalamualaika. Walaupun orangnya cuma satu. Bahkan walaupun satu perempuan. Jadi tidak disunnahkan mengucap Assalamualaiki, tetap Assalamualaikum. Bahkan ketika perempuan banyak, tidak disunnahkan mengucap Assalamualaikunna,
tetap assalamualaikum. Dulu ada penceramah nasional itu, kalau ngucap salam biasanya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ada begitu. Boleh enggak? Secara hukum boleh, cuman sunnahnya menggunakan kalimat yang baku dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini loh ya, dalam hal ini. Karena dulu Nabi mencontohkan kepada satu orang, kepada banyak orang, kepada perempuan, laki perempuan, Nabi salamnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lengkapnya itu. Minimal ya assalamu alaikum. Itu seperti itu. Dan bagi orang yang menjawab salam disunahkan untuk mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kesejahteraan atau keselamatan dan rahmat dan barokah Allah semoga dilimpahkan atas kamu pula. Ada tambahannya wa dengan menggunakan huruf waw ataf pada ucapan waalaikum. Nah, saya mau terangkan sekarang. Ini sunnah hukumnya ya, bukan terus yang lain tidak boleh. Contoh gini misalnya, assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pakai waw, nggak pakai waw ataf. Boleh nggak itu? Secara hukum boleh, karena artinya sama mendoakan kan. Cuman secara kesunahan, menurut Imam Nawawi, sunnahnya menggunakan waw ataf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bukan itu. Walaupun kalau Anda nanya ke saya, secara hukum boleh-boleh saja. Karena perintah ayatnya kan paling enggak membalas dengan balasan yang setara kan. Waalaikumsalam itu ya cukup. Cuman kalau Anda nanya sunnahnya, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sunnahnya adalah menggunakan waw ataf, menggunakan tambahan waw. Itu kata Imam Nawawi. Sunnahnya begitu. Jadi assalamualaikum misalnya ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menggunakan waw. Kayak orang mendoakan kita gini, barakallahu fikum. Itu kita bisa jawab fikum barakallah. Boleh? Boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau merujuk pada gramatikal bahasa Arab versi Imam Nawawi tadi, layaknya kita menambahkan waw, wa fikum barakallah. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Misalnya gitu. Jadi menggunakan waw sebagai balasan, waw ataf di situ. Untuk menyambung balasan dari kalimat sebelumnya gitu. Ngoten nggih? Pun lanjut. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah. An Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, cerita dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, jaa datang siapa rajulun, seorang lelaki, ilan nabiyyi menghadap kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata siapa rajul, laki-laki tadi, assalamualaikum. Assalamualaikum kata rajul tadi. Faradda alaih, maka nabi pun menjawab salamnya orang itu. Summa, kemudian jalasa, laki-laki itu duduk. Faqala, maka bersabda siapa an-nabiyyu, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyrun, ini orang dapat pahala 10. Summa jaa akharu, kemudian datang laki-laki lain, orang lain. Faqala, maka orang itu berkata, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum ada tambahan apa? Warahmatullah. Faradda alaihi,
Maka Nabi pun membalas salamnya orang itu. Fajalasa, maka orang itu pun duduk. Faqala, maka Nabi bersabda, Ishrun, ini orang dapat 20 dia. Dapat berapa? 20. Yang tadi assalamualaikum 10. Assalamualaikum warahmatullahi berapa? 20. Summa ja'akharu, maka datang laki-laki yang lain, orang yang lain. Faqala, maka dia berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkap. Faradda alaihi, maka Nabi menjawab salamnya orang itu. Fajalasa, maka Nabi duduk, maka orang itu pun duduk. Faqala, mana Nabi bersabda, salasun, orang ini dapat pahala 30. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abi Dawud, wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa qala, dan beliau berkata hadisun hasanun, hadisnya hadis hasan. Dengan kata lain, semakin lengkap salamnya, di samping semakin lengkap doanya, berarti semakin lengkap pahalanya sampai 30 kali lipat. Gitu. Jadi dapat keselamatan, dapat rahmat, dapat barokah. Saya itu, ini cerita ya, nggak tahu bener apa enggak cerita ini, tapi saya ceritakan aja supaya diambil hikmahnya. Apa Israiliyat atau apa saya nggak paham. Israiliyat itu kan oleh Nabi kan boleh diceritakan, tapi tidak untuk dipercaya, tapi juga tidak untuk didustakan, tapi diambil apa pelajarannya saja. Jadi cerita ini saya ulang bukan hadis ini cerita semacam kisah hikmah. Jadi ada seorang yang kerjaannya itu cari ikan. Satu saat dia pamit sama istrinya, "Dek, assalamualaikum." Waalaikumsalam, kata istrinya gitu. Terus pulang itu nggak dapat apa-apa suaminya, cuman dapat selamat aja. Besoknya itu dia, "Dek, assalamualaikum warahmatullah." Kata istrinya, "Waalaikumsalam warahmatullah," kata istrinya gitu. Kali ini pulang dapat hasil, cuman nggak banyak. Terus besoknya lagi, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Kata istrinya, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Hari itu pulang bawa ikan banyak, enggak hanya cukup untuk keluarganya, bahkan bisa dibagi-bagi, bahkan dijual. Menurut cerita itu begitu. Barokahnya salamnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak cuman itu. Ada sebagian suami itu mengeluhkan istrinya yang cerewet, sering diomelin sama istrinya. Terus kata kiai itu gini, ada kiai itu ngomong gini, "Oh, kamu itu kurang ngucapin salam ke istri kamu itu." "Kamu itu kurang ngucapin salam ke istri kamu itu." "Sudah Kiai, sudah. Saya kalau berangkat kerja, pulang kerja itu sudah assalamualaikum Mbak Kiai. Nanti ditambah ya, jangan cuma mau keluar masuk dan keluar rumah, setiap ketemu istri ucap assalamualaikum." Oh. "Kamu tuh kurang banyak salamnya itu." Akhirnya dipraktekkan itu. Setiap kali ketemu istrinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kamar, keluar kamar, mau makan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maunya iki jari sing wedok iki Arab bojoku sing lanang. Tapi qadarullah, setelah itu istrinya itu enggak patek ngomel gitu. Kata kiainya itu, "Nah, kalau kamu sering mendoakan istri kamu dengan salam itu, lama-lama istri kamu itu diselamatkan oleh Allah." Lama-lama istri kamu diselamatkan oleh Allah, termasuk diselamatkan dari ngomelin kamu itu. Nah, saya teringat sebuah hadis kalau itu. Jadi kata Nabi, "Mau enggak kamu supaya saling mencintai?" Kata Nabi gitu. Sahabat bilang, "Mau ya Rasulullah." Ucapkan salam. Jadi suami itu kalau setiap ketemu istri ngucap salam, ketemu istri ngucap salam, ketemu anak-anak ngucap salam, itu lama-lama tumbuh rasa cinta gitu. Itu mengawetkan rasa cinta itu diantar dengan salam gitu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Syukur-syukur yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, paling enggak assalamualaikum lah, kalau yang sering keseringan itu assalamualaikum, assalamualaikum. Ketemu papasan di dapur, assalamualaikum, assalamualaikum.
Istri saya itu sampai bosan saya ucap assalamualaikum. Kadang nggak jawab, saya bilang, kok nggak jawab? Dalam hati. Istri saya itu sampai bosan saya ucap salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau nggak jawab saya bilang, nggak jawab dosa. Udah dalam hati. Biarin bosan ya, saya udah bosan. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ternyata itu hikmahnya samping menumbuhkan cinta, membuat istri kita itu selamat, termasuk selamat dari durhaka pada suami. Itu diselamatkan oleh Allah. Nanti dicoba Bang ya. Nah, ini Pak Harun ke Bu Harun nanti begitu. Ustaz Mukarram ke istrinya nanti. Allahu Akbar. Itu diantaranya. Ya, sama dengan kalau istri supaya suaminya tetap tumbuh cinta dalam hati kepada istri, maka istri sering-sering ucap salam ke suaminya. Ayah, assalamualaikum gitu. Enggak cuma keluar rumah, masuk kamar, assalamualaikum ayah, assalamualaikum pak, assalamualaikum pak, mas gitu. Assalamualaikum mas gitu. Itu menumbuhkan rasa cinta itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di samping nanti membuat suami itu selamat, termasuk selamat dari mendolimi istri. Nah, gitu. Selamat dari berbuat jahat kepada istri itu. Selamat dari sikap-sikap yang menyakiti istri gara-gara sering diucapi salam itu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu resep dari Nabi. Kalau ingin untuk menumbuhkan rasa cinta itu ucapkan apa? Salam. Syukur-syukur salamnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu seperti itu. Nanti dicoba nggih, monggo dicoba. Itu seperti itu. Pun lanjut. Wa an Aisyah, dan cerita dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, qalat telah berkata li kepadaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Jibrilu, ini adalah malaikat Jibril, kata Nabi kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ada Jibrilu, ini malaikat Jibril. Yaqra'u alaika salam, dia mengucapkan salam. Yaqra'u alaiki salam, dia mengucapkan salam kepadamu. Faqalat, maka berkata siapa Siti Aisyah radhiyallahu anha, wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga atas malaikat Jibril rahmat Allah dan barokahnya, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Tapi kalau untuk orang ketiga menggunakan alaihi ya. Jadi alaihi. Pernah Nabi dititipi salam, Nabi mengucap wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Di riwayat yang lain seingat saya wa alaika wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah enggak dititipi salam? Pak, dapat salam dari si fulan misalnya. Maka kita jawab langsung wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh, boleh tidak apa-apa, atau wa alaika wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaika wa alaihi salam. Jadi kalau untuk pihak ketiga Nabi menggunakan sesuai domirnya. Menggunakan sesuai apa? Domirnya. Domir itu kata ganti. Kalau laki-laki ya wa alaihi salam, kalau perempuan, kalau laki-laki wa alaihi salam. Kalau banyak wa alaihimussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaihimussalam warahmatullahi. Kalau orangnya banyak. Wah, bingung Ustaz, enggak bisa bahasa Arab. Boleh enggak kalau kita jawab, ya wis Mbak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, boleh enggak? Boleh saja, enggak apa-apa. Insyaallah boleh saja. Cuma kalau jangan mengerti bahasa Arab, kalau satu orang laki-laki wa alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau banyak wa alaihimussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perempuan wa alaihassalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia perempuan banyak wa alaihinnassalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa bahasa Arab ya. Enggak bisa Ustaz, wes Mbak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah enggak apa-apa. Allahu Akbar. Pun lanjut. Wah, ini kalau yang nitip salam malaikat Jibril ya top. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Tapi untuk orang beriman sebelum wafatnya yang kirim salam adalah Allah langsung kepada melalui para malaikat utusannya. Orang beriman itu sebelum wafat Allah menyampaikan salam. Dulu saya mengira yang diucapi salam menjelang wafat itu hanya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dulu saya mengira itu.
Jadi Siti Khadijah radhiyallahu anha itu sebelum wafat, malaikat Jibril datang, Allah titip salam untuk Khadijah. Wong yang titip salam Allah kira-kira selamat apa selamat? Mesti selamat dong, Allah yang nitip salam. Allah yang menyampaikan salam melalui malaikat Jibril. Siti Khadijah menjawab, "Au kama qala Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram." Kan Allah enggak mungkin, ke Allah kan enggak mungkin waalaikumsalam kan kalau ke Allah. Wong Allah pemilik keselamatan kok. Maka jawabannya apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu dulu saya mengira yang diucapi salam itu hanya Siti Khadijah saja radhiyallahu anha. Ternyata saya baca dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah. Kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Untuk orang beriman sebelum wafatnya malaikat pendahulu datang menyampaikan salam Allah untuk yang bersangkutan. Itu kiranya yang dikatakan dalam Al-Quran, salamun qaulan mir rabbir rahim. Untuk orang yang akan masuk surga kan diucapi salam oleh Allah. Selamat, ucapan selamat dari Allah itu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Itu ucapan salam dari Allah, dari para malaikat. Nah, kalau yang mengucapi salam Allah kira-kira selamat apa selamat? Selamat. Semoga kepada kita Allah berkenan mengucapkan salam. Amin Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan. Allahu Akbar. Wa an Anasin, dan diceritakan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana adalah beliau, idza takallama bi kalimatin, apabila beliau bicara dengan satu kalimat, a'adaha salasan, dia mengulanginya sampai 3 kali, hatta tufhama anhu, hingga kalimat itu bisa dipahami dari beliau. Wa idza ata'ala qaumin, dan apabila beliau datang pada satu kaum, fasallama alaihim, maka beliau mengucapkan salam atas kaum itu, sallama alaihim salasan, dengan mengucapkan salam atas mereka 3 kali. Rawahu Al-Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi itu sering kalau bicara diulang sampai 3 kali supaya orang paham. Biasanya di bagian-bagian yang beliau tekankan biasanya. Jadi ini gini ya Pak ya. Ini garis bawah ya. Jadi ini begini. Paham ya? Jadi saya ulang begini ya. Nah, kira-kira gitu. Kira-kira lah. Jadi diulang sampai 3 kali supaya orang paham. Jangankan masalah ilmu agama. Wong kita nyuruh orang belanja aja loh. Kalau nggak diulang kadang salah itu. Kita nyuruh orang belanja untuk kita. Itu kadang walaupun sudah bawa catatan, itu kalau nggak kita tegesi itu kadang sing digawa apa, sing dituku apa, sing digawa apa. Saya masih ingat putranya kiai saya itu nyuruh santri untuk beli top. Top itu coklat itu loh. Oke, belikan top. Pulang itu bawa top. Top itu lampu itu. Disuruh beli top, pulangnya bawa top. Allahu Akbar. Ya kadang begitu, memang kalau nggak ditegesi kadang ya keliru. Apalagi pesan-pesan agama. Kita loh dengerin ceramah itu. Kadang sekali ceramah dengerin nggak paham Mas. Nanti diulang lagi mulai agak paham. Kadang 3, 4, 5 baru betul-betul paham. Oh, ini toh maksudnya. Beberapa pelajaran tertentu lah ya itu. Saya pribadi itu kadang kalau dengerin kajian-kajian tertentu atau ngeliat kajian tertentu, kalau yang bisa diulang maksud saya ya, itu kadang kok nggak paham, saya ulangi lagi. Kok nggak paham, saya ulangi lagi. Sampai paham pokoknya. Kadang butuh beberapa kali. Nah Nabi itu, karena saya itu belum ada rekaman ya, jadi ya beliau sampai mengulang itu kadang 3 kali. Kalau mengucapkan salam, seringkali beliau juga di satu kaum bukan perorangan, itu seringkali diulang sampai 3 kali. Saya cuma membayangkan, karena audien banyak, nggak ada mic, ya wajar lah kalau beliau mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, supaya orang sempak jawab semua.
Itu mungkin yang ditiru oleh para mubalik sekarang itu. Ini kok jawab salamnya lemes, Bu. Saya ulang ya, saya doakan yang jawabannya salamnya paling keras, utangnya lunas. Assalamualaikum. Diulang sampai 3 kali. Itu sunnah itu, mengulang salam 3 kali pada di satu komunitas yang cukup banyak lah. Supaya merata jawaban salamnya itu, supaya merata. Itu sunnah. Lanjut. Spirit yang kita ambil dari pesan Nabi, dari perbuatan Nabi itu bukan soal 3 kalinya ya, tapi bagaimana kita membuat paham orang gitu loh. Maka kalau sekiranya perlu diulang gitu. Jadi gini ya, paham ya. Ingat ya, pesan saya gini ya, nih gitu. Saya itu punya anak itu, di antara anak saya itu ada yang kalau saya ngomong sekali itu nggak cukup, karena dia kritis, detil. Jadi perkata setiap tulisan saya di WA itu sama dia itu ditafsiri itu, detail dia. Ini begini maksudnya bagaimana Bu ya? Ini begini bagaimana? Akhirnya saya tulis lagi. Terus baru paham itu setelah saya jelaskan semua baru paham. Gitu. Jadi kadang dia kritis gitu orangnya. Terlalu kritis sampai nggak cukup kata-kata simpel itu, harus dia nanya karena saking pengen presisinya itu. Kan anak itu macam-macam. Jadi ada model anak saya itu begitu itu ada. Iya, masya Allah. Jadi macam-macam. Kalau saya tanya itu detail. Misalnya, Dek, nanti ya gini. Sebentar. Ini yang warna apa? Yang bagaimana? Ini bagaimana? Harus detail ya. Ya saking tidak maunya dia salah. Ya orang itu macam-macam. Allahu Akbar. Wa anil Miqdadi, dan cerita dari Al-Miqdad radhiyallahu anhu fi hadisihi at-tawil, dalam hadisnya yang cukup panjang. Qala, beliau berkata, kunna adalah kami narfa'u lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam nasibahu minal labani wa yusallimu tasliman la yuqidu na'iman wa yusmi'ul yaqdhana. Faja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaihi kama kana yusallimu rawahu Muslimun. Hadis riwayat Muslim. Kami biasa menyediakan susu yang menjadi bagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa beliau datang pada waktu malam, beliau mengucapkan salam yang tidak sampai membangunkan orang tidur, tetapi dapat didengar oleh orang yang terjaga. Nabi biasa datang mengucapkan salam sebagaimana biasanya, hadis riwayat Muslim. Beliau datang, istrinya tidur. Beliau tetap mengucapkan salam, tapi salam yang enggak terdengar oleh orang yang tidur, tapi terdengar oleh orang yang terjaga. Jadi jangan mentang-mentang senang ucap salam, tahu anak istri tidur, mengucap salamnya lantang. Assalamualaikum. Oh, jangan gitu. Tetap usahakan lirih suaranya, tidak mengganggu orang yang tidur, dan tetap terdengar oleh orang yang terjaga. Itu diantara sifat lembutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi itu dalam sirah, mungkin yang pernah baca dalam sirah, pernah ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha tidak membukakan pintu karena beliau mungkin sangat lelah, Nabi bahkan rela tidur di depan pintu. Di depan pintu demi untuk menjaga perasaan istrinya jangan sampai terganggu tidurnya. Maka dalam Islam itu termasuk adab di dalam kehidupan sehari-hari kita adalah menjaga orang yang tidur jangan sampai terbangun oleh ulah kita. Itu diantaranya. Makanya di jam-jam istirahat, bahkan membaca Al-Quran pun itu harus dipelankan supaya tidak mengganggu orang yang sedang tidur. Itu diantaranya. Itu di jam-jam istirahat ya. Lanjut. Terus kemudian hadisnya tadi riwayat Muslim. Wa an Asma'a binti Yazid. Dari Asma binti Yazid.
dari Asma binti Yazid radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yauman wa usbatun minan nisa'i qu'udun falwa biyadihi bitaslim. Rawahu at-Tirmidzi, hadis at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan, hadis hasan. Jadi bahwa pada suatu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok wanita yang sedang duduk di masjid. Maka beliau melambaikan tangan dan mengucapkan salam. Hadis riwayat at-Tirmidzi, dia berkata ini hadis hasan. Sekelompok wanita duduk di masjid. Mungkin ada acara. Berarti di masa Nabi sudah ada acara ibu-ibu di masjid, itu sudah ada. Terus Nabi itu bukan orang jaim. Bukan tipe ustadz yang sok jaim ada ibu-ibu. Bukan. Nabi itu tetap menyapa, Assalamualaikum. Sambil melambaikan tangan, Assalamualaikum. Jadi Nabi itu bukan tipe orang yang jaim. Jadi nun sewu nggih, kalau ada ibu-ibu terus kayak dingklu, bukan. Oh kan kata ayatnya suruh ghaddul basar, Ustaz. Ghaddul basar yang dimaksud bukan begini. Tidak jelalatan maksudnya. Nanti silakan dicek dalam kitab Ar-Rasul Al-Muallim, Rasulullah sang guru. Berapa banyak wanita yang datang kepada Nabi mau konsultasi. Nabi tidak pernah mengatakan, Bu, jaga jarak ya kita. Enggak, Nabi biasa aja, silakan duduk, silakan sampaikan. Kalau rahasia, ayo kita ke tempat yang tidak didengar oleh orang, tapi dilihat oleh banyak orang, tapi tidak terdengar oleh orang lain. Ada dalam Ar-Rasul Al-Muallim itu. Allah, Nabi itu bukan tipe orang yang terus jaim, itu tidak. Tapi saya tidak menyalahkan ya teman-teman kawan-kawan ustadz yang kalau ketemu ibu-ibu terus nunduk gini. Saya berbaik sangka beliau sedang menjaga hatinya, mungkin sedang menjaga apa? Hatinya. Nah, kalau saya subhan bagaimana? Kalau saya itu gini, kalau saya pribadi. Ya semua orang punya landasan sendiri. Kalau saya itu punya prinsip gini, kalau saya pribadi. Saya itu keluar rumah itu bukan sebagai laki-laki gitu aja pokoknya. Saya keluar rumah itu bukan sebagai laki-laki. Saya keluar rumah sebagai hamba Allah. Dan bagi saya nggak ada laki, nggak ada perempuan, yang ada semuanya hamba Allah gitu aja udah. Karena kalau saya keluar sebagai laki-laki dan memandang jamaah ibu-ibu sebagai perempuan, itu saya akan menggunakan kelelakian saya. Nah, karena itu saya tumpulkan, jadi saya berusaha, tapi ini usaha karena gagal juga. Berusaha untuk tidak keluar tidak sebagai laki-laki. Tadi kesadaran saya sebagai laki-laki itu saya hilangkan. Yang ada saya hamba Allah gitu aja. Begitu melihat jamaah ini hamba Allah dah gitu aja. Sehingga saya tidak perlu punya pikiran yang aneh-aneh karena saya memandang ini sama-sama hamba Allah gitu aja. Itu saya sudah bukan terlatih, saya berusaha sudah sekian lama itu saya lakukan sehingga kemudian kalau ketemu biasa aja. Dan insya Allah tanpa melibatkan rasa. Kenapa? Karena saya merasa saya ini hamba Allah, yang saya hadapi hamba Allah dah gitu aja. Saya tidak merasa sebagai laki-laki dengan perempuan, enggak. Kalau saya menyadari saya laki-laki dia perempuan, itu akan rawan saya menggunakan kelelakian saya. Itu seperti artinya unsur-unsur itu akan muncul. Yang saya pandang adalah saya hamba Allah, dia hamba Allah, dan gitu aja. Itu seperti itu. Tapi saya ulang, saya tidak berani menyalahkan kawan-kawan ustadz yang ini. Saya dulu punya kawan, ada kenal seorang ustadz, ada tahu seorang ustadz lah ya. Itu kalau ngajar itu kemana-mana bawa tabir. Bawa tabir itu, bawa tabir, kain gitu. Jadi kalau jamaahnya perempuan dibuat tabir sama beliau. Sampai satu saat beliau lupa nggak bawa tabir. Selama ngajar gini, jadi ibu sekalian kita itu gitu. Saya nggak mencela beliau, itu hak beliau lah. Dan itu memang beliau begitu, ya tidak apa-apa. Bahkan ada seorang putra kiai itu, ada seorang kiai bukan putra seorang kiai itu, kalau ceramah audiennya ibu-ibu, nggak pakai tabir. Beliau cuma mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pulang, nggak mau ngajar beliau. Ada yang begitu. Saya ulang, saya nggak berani mencela ya, itu hak beliau lah. Mungkin untuk menjaga hatinya. Ada yang begitu, itu ada. Cuman non sewu nggih, kalau merujuk pada prakteknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Nabi itu ya kok nggak segitu-gitunya gitu loh maksud saya itu. Gitu. Nabi itu kok nggak segitu-gitunya gitu. Nanti kalau mau detailnya baca kitab Ar-Rasul Al-Muallim, Rasulullah sang guru. Karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah. Itu sisi kemanusiaan beliau sebagai seorang guru itu terasa, termasuk kepada para ibu-ibu gitu. Itu seperti itu. Bahkan ada seorang jariyah itu wanita yang belia lah. Itu menggeret tangan Nabi sambil tangan Nabi itu dipegang, digeret. Bukan Nabi yang megang, tangan Nabi dipegang, dituntun ya, ayo ikut saya Rasulullah. Nabi ngikuti. Enggak gini Nabi, enggak boleh sentuh, enggak. Tapi Nabi bukan menyentuh, Nabi disentuh. Nabi bukan menyentuh, disentuh Nabi. Kalau menyentuh Nabi tidak pernah kepada yang selain istrinya dan mahramnya. Tapi Nabi disentuh ini, disentuh. Dituntun oleh seorang wanita, ayo Rasulullah, diajak naik ke satu bukit dan Nabi mengikuti itu. Dan Nabi tidak cuma mengatakan, enggak boleh Bu, enggak boleh, enggak gitu. Mau enggak nanti dibaca riwayatnya Sahih Hasan hadisnya itu. Nanti bisa dibaca dalam banyak riwayat. Allahu Akbar. Bukan menyentuh ya, tapi disentuh. Ya kayak kalau saya kan salaman terus saya kan begini, kadang ada ibu kan yang nyelonong kan, set. Ya siapa diselonong ya? Ya alhamdulillah astagfirullah. Tapi ya mau diselonong ya, kan kita ada begini kan, kadang ibu kan ada yang wah ini sikap nyekel gitu. Ya sakarapmu. Itu seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi Rasulullah itu manusia banget lah. Tapi manusia yang dimuliakan dengan wahyu. Nah, nanti bisa dibaca dalam kitab Ar-Rasul Al-Muallim, Rasulullah sang guru. Allahu Akbar. Dalam hadis Sahih Bukhari yang saya baca, setiap Kamis di Masjid Nabawi itu kelasnya untuk para sahabiah perempuan. Dan sependek yang saya baca, Nabi tidak menggunakan tabir dalam mengajar bersama para sahabiah. Dan tetap sahabiah bikin halakoh, tidak terus jauh gitu, enggak, ya bikin halakoh seperti biasa aja. Itu seperti itu. Dan Nabi yang mengajar seperti biasa. Dan tentu beliau bukan tipe laki-laki yang jelalatan matanya. Ya biasa aja beliau seperti itu. Wallahu alam bisawab. Atau kama qala. Biasanya Nabi itu sekedarnya, selebihnya ya dan enggak jelalatan gitu aja pokoknya, intinya enggak jelalatan. An Abi Jurai atau kama qala. An Abi Jurai, dari Abi Jurai Al-Muhajjimi Al-Hujaimi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ataitu, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku berkata, alaikas salam, semoga atasmu keselamatan ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, la taqul alaikas salam, jangan ngomong alaikas salam, cung. Fa inna alaikas salam tahiyatul mauta. Alaikas salam itu salamnya untuk orang yang sudah meninggal. Rawahu Abu Dawud. Hadisnya riwayat Abi Dawud wa Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi wa qala, dan beliau berkata, hadisun hasanun sahihun, hadis hasan sahih. Wa qad sabaqa lafdhuhu bituli, dan telah berlalu lafaz hadis ini dalam versi panjangnya. Jadi kalau kita cermati dari sini, kita bisa paham bahwa sesungguhnya di balik apa yang Nabi ajarkan berkaitan dengan redaksi salam itu, yang betul, yang sahih adalah kita menggunakan apa tadi? Assalamu alaikum, jangan menggunakan alaikas salam atau assalamu alaika, jangan. Jadi sunnahnya mengucapkan apa? Assalamu, walaupun secara bahasa tidak ada masalah secara bahasa, tapi secara kesunnahan sepatutnya menggunakan redaksi yang dibakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu assalamu alaikum. Itu seperti itu. Aturan memberi salam. An Abi Hurairah radhiyallahu an, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yusallimu raqibu 'alal mashi, hendaklah orang yang berkendara mengucap salam kepada orang yang berjalan. Wal mashi 'al qaidi, dan orang yang berjalan hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang duduk.
wal qalilu al katsir, dan yang sedikit dalam mengucapkan salam kepada yang banyak. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat Bukhari milik Imam Bukhari, wasaghiru al kabiri, dan yang kecil dalam mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Idealnya, ini idealnya, kalau kita berkendara harus yang aktif mengucap salam dibandingkan dengan yang jalan kaki. Kalau kita sebagai yang berjalan kaki, hendaklah kita yang aktif mengucapkan salam kepada yang duduk. Dan yang kecil, yang lebih muda, hendaklah lebih aktif mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Namun terlepas dari semua itu, di antara dua orang muslim kalau ketemu, siapa yang paling baik? Yang lebih dulu mengucap salam. Ya, terlepas dari semua itu loh ya. Artinya gini, kalau kita sebagai yang berjalan, ada orang yang berkendara, kita jangan begini, harusnya dia yang ke saya salam, saya enggak. Mentang-mentang kita jalan, jangan gitu. Kalau kita sebagai orang yang berjalan, ketemu yang berkendara, kalau dia tidak mengucap salam, maka kita menggunakan hadis yang lain tadi, yaitu di antara dua orang muslim, kalau kalian ingin tahu siapa yang lebih baik, maka yang lebih dulu mengucapkan salam. Jadi jangan mentang-mentang kita jalan kaki, ada orang naik mobil atau motor, kita nggak mengucapkan salam. Padahal dalam jarak yang mungkin mengucapkan salam. Kenapa? Karena dengan dalih kata Nabi, dia yang mesti ke saya. Nah, enggak. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu namanya begitu. Fastabiqul khairat. Sama dengan kita ini lebih tua, ada anak muda. Jangan kita mengatakan, dia lebih muda, dia mesti mengucap salam ke saya. Tidak ada gitu. Kita menggunakan hadis berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita menggunakan hadis yang paling baik di antara dua muslim kalau ketemu, yang lebih dulu mengucapkan apa tadi? Salam. Kita menggunakan hadis itu gitu. Jadi kadang dalil itu juga mesti tahu kita penggunaannya itu. Itu seperti itu. Jadi jangan saklek gitu loh maksudnya itu. Karena kadang hukum itu dinamikanya ada. Dinamis lah kalau bahasa sederhananya. Enggak kaku. Apalagi kalau kita bicara akhlak. Kalau kita bicara akhlak, kadang itu melampaui hukum, dan itu yang lebih baik. Itu seperti itu. Pun. Wa an Abi Umamah, dan cerita dari Abi Umamah, namanya Madayib bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, Allah telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi, sungguhnya paling utama-utamanya manusia, billahi, di sisi Allah, man adalah seseorang bada'ahum bisalam, man siapapun man adalah seseorang bada'ahum bisalam, yang lebih dulu di antara mereka mengucapkan salam. Rawi Abu Dawud isnadin jayyid, dengan sanad yang jayyid. Jayyid itu di atas hasan, di bawah sahih. Jadi seutama-utamanya manusia menurut Allah adalah yang lebih dulu memberi apa? Memberi salam. Rawi Tirmidzi, hadisnya juga riwayat Imam Tirmidzi an Abi Umamah, dari Abi Umamah. Qila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulani, ada dua orang lelaki, yaltaqiyani, yang keduanya bertemu, ayyuhuma yabda'u bisalam, siapakah di antara keduanya yang lebih dulu mengucapkan salam? Qala, Nabi bersabda, aulahuma billahi ta'ala, yang paling utama di antara keduanya di sisi Allah, itulah yang lebih dulu mengucapkan salam. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadis hasan, ini hadis hasan. Jadi kalau ada dua orang muslim ketemu, yang paling utama di sisi Allah adalah yang paling dulu mengucapkan salam. Nah, makanya tadi saya ulang, walaupun kita lebih tua, anak kita lebih muda, jangan kita ini sombong dengan mengatakan dia lebih muda, mestinya dia mengucapkan salam ke saya. Enggak, kita ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, maka kita mendahului mengucapkan salam supaya kita dinilai yang terbaik menurut Allah. Dan itu mesti kita berlomba-lomba. Nah, nanti silakan dikembangkan dalam banyak hal yang secara hukum mungkin kita lebih berhak untuk dihormati lah istilahnya gitu. Tapi bukan hal yang buruk ketika kita lebih menghormati, karena itu merupakan bagian dari tindakan yang
dipuji dalam Islam, namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena itu biasanya nanti hubungannya dengan al-akhlak al-karimah, budi pekerti yang baik, biasanya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin minum dulu nih. Kalau kita diucapi salam oleh orang di luar Islam, apakah ada kewajiban kita menjawab salam? Jawabannya tidak wajib. Karena hakul mukmin alal mukmin itu raddut tahiyah, menjawab salam. Kalau orang Islam yang mengucapkan salam kepada kita, berarti tidak ada kewajiban kita menjawab. Satu dulu ya, jadi tidak wajib hukumnya yang saya tahu. Namun boleh kita menjawab. Jawabannya terserah, mau waalaikum dok boleh, sampai waalaikumsalam masih boleh, tidak apa-apa. Waalaikumsalam itu masih boleh, waalaikumsalam masih boleh. Nah, kenapa? Karena ucapan salam itu ucapan universal. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Furqan ayat 63 kalau saya nggak salah ya. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Hamba Allah yang Maha Rahman itu berjalan di muka bumi dengan kerendahan hati, dan apabila orang jahil ngajak dia bicara, dia menjawab dengan jawaban salam. Nah, salam itu ucapan universal. Ucapan universal. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Monggo yang lain silakan, tapi intinya tidak wajib jawab. Kalau dia mengucap salam, assalamualaikum Pak, oh nggih, waalaikum. Ya waalaikumsalam masih boleh, nggak ada masalah. Sampai situ nggak ada masalah. Itu masih ucapan umum lah. Oke, monggo Pak. Siapa? Pak, monggo. Silakan Pak Haji. Lebih tua Pak Sur, nggih pun monggo. Oh nggih. Monggo Pak Sur, monggo Pak Sur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang tanyakan tadi, kadang-kadang kita sering lihat di TV atau di acara itu Pak, objek kita atau dia muslim pakai salam, tapi kalau terkir ada tambahan yang santi-santi apa itu yang saya nggak tahu, itu gimana hukumnya Pak? Oh. Nggih. Kalau dulu zaman Pak Harto, seingat saya, salam itu paling cuma dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gak pakai hum dan seterusnya itu. Saya nggak ngerti itu apa itu. Dan tidak mau juga saya. Saya tidak tahu Pak ya. Yang saya tahu itu gini, yang saya tahu. Apa yang kurang dari salam kita itu? Coba, apa yang kurang dari salam kita itu apa? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat, barokah. Kalau saya beberapa kali ngisi acara, di acaranya yang audiennya itu muslim non muslim. Saya sampai detik ini yang saya ingat, saya selalu mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tok. Seingat saya belum pernah mengucap yang lain. Kalaupun saya mungkin kepleset, paling saya salam sejahtera untuk kita semua. Itu bagi saya itu salam nasional lah itu. Salam nasional. Tapi seingat saya pede dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan ngajar di sekolah internasional, Pak. Itu audiennya itu ada orang bule-bule juga kadang. Itu ya banyak orang, ada orang non muslimnya juga. Di acara halal bihalal, saya pede assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sering undang saya. Padahal tuan rumahnya bakul roti itu kan non muslim, lurus nggih. Saya salamnya pede aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bagi saya salam saya sebagai seorang muslim itu salam yang paling top sudah itu. Tidak butuh salam yang lain. Itu satu dulu.
Satu dulu nggih Pak Sur nggih, satu dulu. Yang kedua, sampai dengan salam sejahtera mungkin itu simbol-simbol nasional lah. Masih tidak ada masalah, simbol nasional mungkin ya. Tapi kalau yang selebihnya itu kan kayaknya itu agama sebelah deh itu. Iya kan? Kalau itu punya agama sebelah, nah kenapa kita pakai wong kita bukan agama yang dimaksud kok. Ya biarkan tokoh-tokoh pejabat-pejabat yang beragama seperti itu yang mengucapkan itu. Kita yang muslim ya nggak usah loh. Kalau saya pribadi itu alhamdulillah masya Allah itu saya sangat pede dengan salam saya. Saya sampai detik ini alhamdulillah masya Allah saya bersyukur pada Allah, semua kembali pada Allah ya. Di acara yang isinya muslim non muslim, saya sampai detik ini seingat saya salam saya cuma satu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya pede dengan salam saya karena ini salam yang paling top menurut saya. Itu. Dan seingat saya tidak pernah, dan kalaupun misalnya saya pernah kepleset mentok salam sejahtera, tapi seingat saya nggak pernah juga saya. Walaupun saya nggak anti untuk yang kata kedua ini karena ini bagi saya ini salam nasional lah, salam nasional. Itu sebab. Tapi kalau untuk yang menukik ke agama sebelah itu, nun sewu, kalau saya nggak mau. Jangan paksa saya untuk mengucapkan salam itu bukan keyakinan saya kok. Dan itu simbol agama tertentu kan, yes, itu milik mereka yang memang keyakinannya begitu. Katanya kan kita toleransi kan tidak harus kita mengamalkan apa yang mereka amalkan, sebagaimana kita tidak boleh memaksa orang untuk mengamalkan kita. Andai kan pejabat-pejabat dari agama sebelah itu tidak mengucap assalamualaikum, tidak ada masalah kok kita. Mereka mengucap salam mereka silakan, tidak ada masalah. Ngoten nggih Pak Sur nggih. Wallahu alam bisawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Oh nggih Pak Haji Amri monggo. Bagus. Oke. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Pendek yang saya pahami, kewajibannya menjawab, bukan memperdengarkan jawaban. Sependek yang saya pahami, kewajiban kita menjawab, bukan memperdengarkan jawaban. Nah, mana dasarnya Ustadz? Ada satu riwayat dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kalau bertamu ke rumah orang mengucapkan salam sampai 3 kali, kalau tidak ada jawaban pulang. Kira-kira gini, mungkin nggak dalam rumah itu ada orangnya dan dia menjawab tapi nggak dikeraskan karena dia lagi nggak mau terima tamu dan tidak ada janji sebelumnya juga, bisa nggak? Ingat loh ya, orang kalau bertamu ke rumah seseorang kalau tidak ada janji sebelumnya, dia punya 2 hak, menerima atau menolak. Di antara cara menolak halusnya bagaimana? Yang nggak usah dijawab salamnya dalam pengertian diperdengarkan, cukup jalan dalam rumah aja. Itu yang saya pahami. Jadi ya sependek yang saya pahami, menjawab salam itu yang wajib, bukan memperdengarkan jawabannya. Bisa dimengerti nggih Pak Haji Amri? Itu satu. Yang kedua, yang kedua. Kalau apa tadi maaf saya WA ya. Kalau idealnya itu dijawab lengkap ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan tinggal kopas itu. Atau kalau ada di keypad kita ada kamusnya kan, tinggal tekan-tekan aja kan. Tinggal tekan-tekan aja. Kalau saran saya yang lengkap lah. Taruhlah misalnya yang tidak lengkap ya. Waalaikumsalam itu saya nggak paham itu. Asal jangan as gitu ya. As itu kan artinya apa ya? Jadi ya misalnya waalaikumsalam WRB apa ini? Misalnya gitulah gitu. Ya kalau yang dimaksud adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sih insyaallah tidak ada masalah insyaallah. Cuman kalau saya menyarankan
Dan ini yang saya lakukan sih. Hampir saya tidak pernah menyingkat. Saya lebih suka menjawab dengan jawaban yang lengkap. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, karena sekarang kan tinggal Pak Haji, tinggal kopas-kopas saja kan. Itu. Saya kira itu Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Kadang ada orang tertentu itu salamnya tidak saya jawab, tapi saya jawab di mulut saya. Dia kirim WA, saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya tidak jawab langsung? Karena dia nawarin dagangan. Nanti kalau saya jawab waalaikumsalam dikira beli saya nanti. Kan ada beberapa orang kan jualan kan. Nah, saya sedang tidak pengen beli, biasanya saya jawab pakai mulut saya. Nanti kalau saya pengen beli, baru saya jawab pakai tulisan waalaikumsalam. Boleh kirim ke rumah. Kalau lagi nggak pengen beli, ya cuma saya jawab pakai mulut aja waalaikumsalam. Takutnya kalau saya jawab nanti dia melanjutkan, bagaimana Ustaz, mau beli apa enggak? Kan kasihan dia itu. Itu wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau saya lagi nggak pengen beli, saya jawab pakai mulut biasanya. Tapi kalau saya mau beli, biasanya saya balas. Kadang saat itu nggak saya jawab secara tulisan, tapi saya jawab nanti sekian hari setelah saya pas butuh barang yang dimaksud. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain kalau ada, Pak Yusrisal silakan. Terima kasih Pak. Sami-sami. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Sur tadi. Nggih. Sangat memang bersifat universal Pak Ustaz. Nggih. Ya, kalau Pak yang dari Pak Ustaz menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap, ya, dan tidak ada masalah. Tapi kami ini Pak Ustaz kan ada pemerintah kita 2015 awal. Iya. Kalau kita sendiri tahu bahwa ada dari agama masing-masing yang menghendaki toleransi beragama. Pertama sekali kalau saya dari pusat kan ada rapor. Audiensnya itu ya beragam ada dari Bali, ada dari Manado, sebagainya. Nah oleh karena itu ya mungkin atas dasar itu pemerintah kita apalagi presidennya terutama tahu kayak itu ya mengajukan untuk narasumber pusat atau pejabat-pejabat tertentu menyampaikan salam, bukan hanya Islam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambung lagi ya kata ya Om Swastiastu misalnya ya namo buddhaya, salam kebajikan, sejahtera kita semua, macam-macam. Ya. Nah, kalau saya tidak ingin lebih lanjut tentang itu. Nah, bagaimana bagi orang yang muslim terpaksa mengerjakan seperti itu? Ya, walaupun ada penolakan untuk tidak menjadi perpres, ya, atau PP peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Ini adalah ya usaha perjuangan dari kita muslim yang mayoritas, ya sehingga itu ya kalau dalam Islam mungkin ya sudah muakat lah begitu ya, anjurkan, sangat dianjurkan, tapi tidak menjadi peraturan yang mengikat. Nah, bagaimana itu yang pertanyaan saya tadi Pak Ustaz, ya bagi orang yang terpaksa mengucapkan salam ya yang secara lengkap kepada semua keyakinan ada audiens yang duduk di situ, ya apakah itu merusak akidah kita atau bagaimana? Kalau sudah terlanjur, apa yang kita lakukan Pak Ustaz? Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau terangkan dulu gini ya. Jadi secara umum kalau kita bicara tentang masalah sistem, pertama ini PR berarti bagi saudara-saudara kita muslim di parlemen untuk memperjuangkan agar jangan sampai pengertian toleransi beragama ini kebablasan. Nah, maka ini tugas teman-teman muslim yang ada di parlemen untuk berjuang. Itu satu dulu. Nah, kalau kita yang memberikan kekuatan-kekuatan moral aja, semampu yang bisa kita lakukan karena kita tidak berada dalam lingkaran parlemen. Tapi yang ada di parlemen yang membuat undang-undang, dia harus berjuang ini. Ini PR bagi saudara kita sama muslim agar jangan sampai ini menjadi peraturan presiden atau permen atau apapun lah, supaya tidak dibakukan sebagai peraturan yang mengikat. Satu.
Yang kedua, taruhlah misalnya ini sistem yang memaksa, sehingga tidak ada pilihan bagi para pejabat muslim kecuali harus melakukan hal itu. Maka di dalam fikih itu ada istilah mukroh, Pak Haji. Mukroh itu orang yang dipaksa oleh sistem, oleh keadaan, oleh macam-macam, di mana dia tidak berdaya. Kalau dia tidak berdaya sehingga terpaksa kalimatnya, saya bisa berkata semoga dimaafkan oleh Allah. Namun kalau dia punya power untuk bisa melawan itu, untuk bisa tidak melakukan hal itu, maka harus baginya tidak melakukan hal itu, karena ini merupakan simbol keyakinan agama sebelah. Nah, makanya wallahu alam, saya bukan peneliti ya, cuman saya perhatikan beberapa pejabat yang basisnya dari partai Islam tertentu, itu saya perhatikan, saya nggak tahu ya, saya bukan peneliti, yang saya pernah perhatikan beberapa kali maksud saya gitu, itu kok kayaknya nggak diteruskan sampai sampai yang iya paling mentok assalamualaikum dan salam sejahtera, itu yang saya tahu ya. Makanya inilah pentingnya kita punya orang-orang Islam yang militan di parlemen supaya kemudian memperjuangkan kepentingan kaum muslimin itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ngoten nggih. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.